sekarang ini ngantri naik haji di Indonesia itu 5,4 juta orang. Antrian yang panjang sehingga jamaah kita lansia banyaknya. Iya. Kalau mereka sudah uzur, sudah sangat tua, tapi kemudian memaksakan diri untuk berangkat, itu jadi masalah. Jamaah haji Indonesia itu menyumbang 50% tingkat kematian. Dengan tegas menyatakan ada kartel haji. Kalau kita pakai hitungan ekonomi itu harusnya BPIH 2026 itu naik 2,7 juta. Apa yang pada bisa faktanya kan turun 2 juta. Nah, itu apa yang dipangkas? Mereka itu membuka seluas-luasnya umroh mandiri itu. Umroh mandiri itu menjadi ilegal kalau saya Dhanil Anjar Simanjuntak, Wakil Menteri Haji Republik Indonesia. Kementerian Haji dan Umroh adalah keniscayaan karena perkembangan dan dinamika perhajian maupun umroh itu terus bergerak maju. Pelayanan terhadap jamaah membutuhkan konsentrasi dan spesialisasi yang jauh lebih baik. Jumlah jamaah terus membesar, ekosistem ekonomi hajinya juga semakin luas. Oleh sebab itu, untuk pelayanan jamaah haji yang lebih baik, jamaah umroh yang lebih baik, Kementerian Haji dan Umroh hadir. Selamat datang di naratamakompas.com. Hari ini kita punya edisi spesial menyambut musim haji 2026 yang sebentar lagi akan kita mulai ya. Nah, spesial hari ini saya berada di ruangan Bang Wamen Haji dan Umroh, Bang Dhanil Anjar Simanjuntak. Terima kasih sudah bergabung dengan naratamakompas.com, Bang Dhanil. Peci miring. Oh, iya, kita betulin. Iya, sudah ganteng ya? Masih miring. Oh, masih miring. Oh, Kiki. Nggak pernah pakai peci ya. Aman, Bang? Kadang-kadang ketika kita bilang peci kita miring, kemudian dikoreksi orang, tambah miring. Oh iya. Ini tambah miring. Tadi nggak Padahal terlalu miring. peci miring itu ada maknanya. Ada maknanya. Itu cerita yang lain lah gitu ya. Nah, Oke. kalau kita lihat outfit kita beda ya, Bang ya? Oh, beda. Beda dari podcast-podcast sebelumnya. Itu mendadak, ini dari Ini mendadak. Nah, kalau beliau ini memang sudah biasa. established memang APD-nya seperti itu ya. Iya, apa ya? iya. Istilahnya apa? Istilah kami PSL. PSL. PSL itu pakaian sarung lengkap. Oke, pakaian sarung lengkap. Dan kalau saya lihat ini ada, saya juga ikut nih, Iya, dasi kupu-kupu. pakai dasi kupu-kupu. Ini hanya aksesoris atau ada makna di baliknya? Nggak, jadi ini ada makna historis, historis ideologis lah, disebut begitu. Jadi nggak cuma aksesoris bukan. Jadi nyentrik gitu ya? Iya, jadi pada saat pendirian Badan Penyelenggara Haji waktu itu oleh Presiden Prabowo, Presiden tuh menitipkan beberapa hal. Sebutlah kalau anak sekarang nyebutnya konten gitu ya. Konten. Ini Badan Penyelenggara Haji itu setidaknya selain simbolisasi ritual umat Islam, kemudian juga terkait dengan latar belakang historis ideologis. Latar belakang ideologis ini kan bapak-bapak bangsa generasi pertama kita itu para haji-haji. Iya, betul ya. Ya, Pak Haji Omar Said Cokro Aminoto, Haji Samanhudi, kemudian Haji Ahmad Dahlan, Haji Hasyim Asy'ari, Haji Agus Salim dan sebagainya. Yang dua orang ada di sini. Betul. Generasi awal. Beliau ya. Cokro kan Pak Cokro waktu itu dan para kader utama Syarikat Islam, Muhammadiyah, NU itu punya tradisi perlawanan melalui fashion. Kan mereka melakukan perlawanan itu ditulis oleh Pak Muhammad Rum di buku beliau. Jadi perlawanan melalui fashion. Jadi dulu karena kita sering disebut inlander, nggak terpelajar, rendahan dan sebagainya, nggak modern. Kemudian oleh Pak Cokro dan generasi-generasi Islam di awal itu, generasi bapak bangsa kita, mereka melakukan kombinasi perlawanan fashion. Mereka kemudian pakai jas atau jas tertutup yang kita sering sebut base cap, jas tertutup.
pakai jas begini, kemudian pakai dasi kupu-kupu, tapi tetap pakai sarung. Tetap sarung ya. Sarungan. Simbol dari Jadi identitas ya, lokal. identitas lokal. Dulu kan orang rendahan disuruh sering sebut pakai sarung, santri sering sebut pakai sarung, tapi kemudian yang borjuis begitu, orang barat suka pakai jas dan dasi kupu-kupu oleh Pak Hos Cokro dan kemudian generasi Agus Salim, generasi pertama itu mereka kombinasikan seperti ini. Jas itu simbolisasi kami bukan inlander loh, kami bangsa terhormat, modern dan ingin maju. Kemudian pakai dasi kupu-kupu juga begitu, perlawanan terhadap bahwasannya kami negara bangsa yang modern, bangsa yang maju, terdidik. Kemudian tetap pakai sarung. Waktu itu kombinasinya biasanya sendal. Sarung, sarung itu kombinasi bahwasanya ini nasionalisme kami, ini identitas kami sebagai bangsa. Di awal Pak Cokro pakai belangkon. Belangkon kan generasi Jong Java, Jongjong itu kan mereka banyak Jong Java itu biasanya pakai belangkon. Orang pertama yang minta Pak Hos Cokro itu pakai peci itu Haji Agus Salim. Karena peci itu identitas Melayu, kemudian Pak Cokro minta Pak Haji Agus Salim minta Pak Cokro untuk gunakan peci. Nah, akhirnya pakai peci, dan itu yang kita kalau lihat foto-foto jadul, udah lihat di belakang tempat saya itu dulu tuh para pendiri-pendiri bangsa itu selalu pakai jas, pakai dasi kupu-kupu, tapi pakai sarung. Tokoh Muhammadiyah, tokoh NU itu selalu begitu. Nah, itu simbolisasi perlawanan, nasionalisme. Nah, pesan Presiden Haji juga harus menjadi simbolisasi kebangkitan bangsa, simbolisasi cinta negara, cinta negeri. Nah, itu yang mau kami bangkitkan, semangat historis Haji, semangat nasionalisme. Nah, kemudian akhirnya setiap hari Kamis ya, Mas Samir, kami wajib menggunakan kami sebutnya PSL, semuanya, semua sampai daerah, Kakanwil, kepala kantor semua, ASN-nya Kementerian Haji dan Umroh itu pakai PSL sepertinya hari Kamis plus acara-acara resmi. Jadi acara resmi di Kementerian Haji itu nggak ada yang pakai jas, dasi panjang begitu, dasi biasa dengan celana panjang, tapi semuanya kalau acara resmi, pelantikan misalnya atau acara resmi apapun semuanya pakai begini. PSL. PSL tadi ya. Kami sebut pakaian sarung lengkap. Iya. Sebelum kita masuk lebih dalam, Bang Dhanil ini menempuh pendidikan yang lengkap dan nanti akan mempengaruhi bagaimana beliau ini memutuskan, berpikir dan menganalisis berbagai problem. S1-nya beliau ini adalah Ilmu Akuntansi Publik Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta. Nah, ini pas ya nanti karena haji itu mengelola triliunan, puluhan triliun, Bang Dhanil ya. Terus S2-nya itu Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Lagi-lagi ini relate lagi dengan yang beliau ampu, kebijakan publik, karena dimensinya ini akan luas sekali di bidang kebijakan publik. Yang ketiga, Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang. Lagi-lagi ini ekonomi ya, sehingga ilmu beliau ini inline nih sampai ilmu keuangan, ilmu keuangan ya. Oke. Dan pernah mengajar di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Terus kemudian juga di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, perlu kita pahami juga bahwa beliau ini, dan selama ini kita kenal juga, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah 2014-2018. Jadi ini cukup komplit nih untuk memahami dimensi haji ini dan umroh ini. Sejauh ini apa yang sudah Bang Dhanil ini temukan dari berbagai permasalahan haji dan umroh di Indonesia ini, Bang? Iya, saya sejak awal ketika diminta Presiden Prabowo bersama dengan Gus Irfan untuk memimpin pengelolaan haji itu, Gus Irfan dan saya itu sama-sama tidak pernah engage, maksudnya secara khusus mengelola haji begitu. Makanya kemudian kami melakukan proses adaptasi yang harus sesegera mungkin pada saat itu. Alhamdulillahnya
ibrohnya kira-kira gitu. Kementerian Haji itu tidak langsung didirikan, karena ada obstacle undang-undang ya. Ada badan. Jadi badan dulu ya. mulai dari badan, waktu itu didirikan oleh Presiden Prabowo. Fungsinya ada 2, yaitu pengawasan dan pendampingan penyelenggaraan haji 2025 yang lalu. Nah, akhirnya 1 tahun kurang dari 1 tahun kami punya momentum untuk memahami, mempelajari semua kekurangan, kelebihan dari penyelenggaraan haji dan pengelolaan haji. Nah, salah satu kesimpulan yang saya temukan, memang kompleksitasnya tinggi sekali, Mas Amir. Karena kompleksitasnya tinggi sekali, ditambah lagi kompleksitas yang tinggi itu punya implikasi terhadap banyak hal. Misal, satu, ibadah haji ini antusiasmenya umat Islam Indonesia tinggi sekali. Luar biasa tingginya. Artinya demand-nya tinggi sekali. Tinggi di dunia. Demand-nya tinggi sekali ya. Kita sekarang ini ngantri naik haji di Indonesia itu 5,4 juta orang. Yang antrian itu ya udah ngantri. Sementara kuotanya? Jamaah kuota kita per tahun 220 rata-rata, 221. Jamaah umroh itu setiap tahun 2,6 juta orang. Data Kedubes Saudi Arabia. Total bisa 3 juta ya, 3 haji juta setiap tahun. Jadi demand-nya tinggi, orang ingin sekali naik haji. Nah, akibatnya karena ada demand yang sangat tinggi itu, sedangkan supply-nya terbatas. Nah, akhirnya kalau dari sisi ekonomi ada praktek rente di situ. Iya. Untuk berusaha dapat supply itu ada praktek rente. Bang Daniel sering mengatakan sebagai kartel dengan kelasnya gitu ya. Saya akhirnya dengan tegas menyatakan ada kartel haji. Saya sering diprotes, kenapa sih Anda, terutama oleh banyak tokoh agama, juga oleh teman-teman DPR, tapi sampai dengan detik ini tetap saya gunakan diksi kartel haji. Kenapa? Saya ngotot menggunakan diksi kartel haji karena itu bentuk kemarahan. Di satu sisi itu bentuk komitmen saya bersama dengan Gus Irfan. Bentuk kemarahan itu kenapa begitu? Karena kan idealnya memang kata kartel itu tidak pantas disandingkan dengan kata haji yang maha suci itu, yang suci sekali. Sedangkan kartel itu kan identik dengan kejahatan dan sebagainya. Ya, ini bentuk emosi saya tadi dan bentuk komitmen saya. Saya berpikir kok ada orang yang ngurusi sesuatu yang harusnya suci. Kemudian orang-orang yang akan naik haji itu adalah bukan orang-orang kaya dan sebagainya. Bahkan ini kalau dalam Islam rukun Islam yang terakhir, yang kelima, tapi kemudian dikotori dengan praktek-praktek kotor, korupsi, praktek rente, manipulasi dan sebagainya. Nah, itulah yang kemudian menyebabkan kegeraman saya, kemudian menyandingkan kartel dan haji itu. Karena ada orang yang berkelindan di sekitar bisnis perhajian Indonesia, itu kemudian memanfaatkan semangat umat Islam untuk beribadah, untuk kepentingan ekonomi mereka. Bang Daniel berani-beraninya menyerang kartel ini. Mereka kan sudah puluhan tahun bercokol itu. Gimana, nggak ada ketakutan atau? Takut pasti, nggak bohong kalau saya bilang saya nggak takut. Saya takut, artinya tapi takut saya itu terkelola dengan baik lah, kira-kira gitu. Saya pahami betul banyak orang, terutama yang selama ini berkegiatan di perhajian tidak suka dengan saya, karena sikap saya yang terang menyebut bahwasannya ada kartel haji, ada praktek rente dan sebagainya. Tetapi bagi saya itu komitmen, itu adalah pesan yang ingin saya bawa dari Presiden Prabowo. Pak Presiden itu menyatakan bahwasannya sikat aja di perhajian itu harus bersih. Tidak masuk di akal beliau orang-orang yang mengurusi sektor agama itu rela kemudian mengkorupsi, merente, memanipulasi praktek yang seharusnya
seharusnya itu suci gitu. Iya. Jadi bagi Pak Presiden itu nggak masuk di akal beliau gitu. Ada orang yang harusnya kita itu ya ini jalan suci, maka jangan dikotorin dengan jalan suci. Nah, itulah sebabnya saya ingin menyebutkan saya dengan Gus Irfan, kami berdua itu komit dengan perintah Presiden, kami ingin bersih-bersih di sektor haji, walaupun kami sadar Mas Amir, nggak mudah. Ini sebenarnya keinginan Pak Presiden ini nggak ujuk-ujuk ya, sudah lama Oh ya? sudah, jadi Pak Presiden itu saya jubir beliau kan 7 tahun. 2014 ketika maju beliau sudah divisi misi mendirikan Kementerian Haji dan Umroh. 2019 juga begitu, Kementerian Haji dan Umroh. Di 2024 itu namanya berubah jadi Kementerian Haji dan Wakaf. Tapi ternyata haji ada undang-undang sendiri, sedangkan wakaf ada undang-undang sendiri, ada badan wakaf namanya. Sehingga ya akhirnya tetap namanya seperti 2019 jadi Kementerian Haji dan Umroh. Bang Daniel, tadinya ini kan melekat pada salah satu fungsi di Kementerian Agama. Terus kemudian dipisah bertahap dengan lahirnya badan dan sekarang khusus menjadi kementerian. Ini berarti kewenangannya makin besar. Kewenangan yang di Kementerian Bang Daniel ini apa saja? Ya, jadi kami fokus pada pengelolaan haji dan umroh. Jadi kami regulasi perhajian, regulasi umroh di dalam negeri ya. Kalau di luar negeri tentu kita jadi follower. Jadi aturan regulasi dari Kementerian Haji pemerintah Kerajaan Saudi Arabia. Jadi harus dibedakan karena regulasi kita itu pasti harus selalu adaptif dengan regulasinya Kementerian Haji dan Umroh Kerajaan Saudi. Jadi berbeda dengan yang lain, misalnya kementerian lain gitu, dia depend tuh dengan regulasi kita sendiri. Tapi kita ini harus membuat regulasi kita di dalam negeri, tapi regulasi kita terkait dengan pelaksanaan di sana itu harus kompatibel dengan regulasi Kerajaan Saudi Arabia. Apalagi ya, tantangannya itu adalah Mas Amir, kita demokratis, negara demokrasi, menganut demokrasi, sedangkan Saudi Arabia itu negara kerajaan yang regulasinya itu bisa dirubah dan berubah dengan cepat, dengan mudah, bahkan mudah dan cepat. Sedangkan kita tidak bisa begitu gitu. Jadi satu regulasi kita harus berhadapan dengan DPR lagi, banyak proses demokratis, sedangkan di Saudi Arabia satu regulasi bisa diputuskan hari itu juga gitu. Nah, jadi bagi saya, bagi kami ya ini tantangan tersendiri terkait perubahan regulasi ini akan merubah operasional dan sebagainya kan. Itu pertama. Jadi fokus kami regulasi bagaimana bisa melindungi jamaah umroh dan jamaah haji. Kemudian kedua tentu fokus kami adalah memberikan pelayanan. Pelayanan buat jamaah umroh dan jamaah haji. Nah, kemudian yang ketiga fokus kami adalah pengembangan ekosistem ekonomi haji, Mas. Jadi yang ketiga ini jadi total perputaran uang di sektor perhajian dan umroh berdasarkan data Kementerian Investasi itu ada 40 triliun, Mas. 40 triliun. Itu di ekosistem perekonomian hajinya. Banyak potensial loss di situ. Potensial loss yang seharusnya itu bisa termasuk 2,5 juta untuk umroh. Iya, 2,6 juta orang umroh itu termasuk. 40 triliun itu perpaduan. Iya, perpaduan itu semuanya. Haji dan umroh. Dan Kementerian Haji dan Umroh itu kan dia mengelola uang APBN, uang APBN. Kemudian di satu sisi untuk penyelenggaraan haji dia mengelola uang jamaah, uang jamaah yang mengelola keuangannya itu ada nama lembaganya namanya BPKH. Mereka mengelola keuangan. Masih terpisah dari kementerian. Terpisah dari kementerian. Ini undang-undangnya sedang revisi. Ini transisi ya berarti ya. Betul. Jadi pas penyelenggaraan ini kita mau persiapan penyelenggaraan, BPKH yang akan menyetor uang penyelenggaraan 2026 ini ke Kementerian Haji. Rata-rata setiap tahun itu sekitar 18,2 triliun uang penyelenggaraan haji untuk memberangkatkan 221 jamaah atau 203 kalau reguler itu yang digunakan. Nah,
disitulah dalam doing business itulah yang saya sebut ada banyak potensi kebocoran. Iya, betul. Kebocoran itu. Makanya pada momentum Kementerian Haji kali ini, integritas itu jadi wajah utama. Makanya ketika Presiden minta Kementerian Haji dan Umroh untuk merekrut sebanyaknya orang-orang baru, itu jadi tantangan kami. Karena Presiden ingin wajah utama dari Kementerian Haji itu adalah wajah integritas. Ibaratnya begini, nggak pantas Kementerian Haji dan Umroh itu ada kalau menteri dan wakil menterinya terlibat kasus korupsi. Iya. Makanya ini benteng terakhir ya. Betul, makanya benteng terakhir kalian udah tuh kena ngurus, ya. ibaratnya kalau dalam Islam ini kan rukun Islam kelima, Mas. Iya. Kira-kira kalau analoginya, kira-kira kalau orang udah naik haji, ini pasti Islamnya udah paripurna. Kira-kira begitu ya analogi. Seharusnya tidak ada praktek amoral terkait dengan pengelolaannya. Berarti nggak bisa lagi ya kuota haji dijual belikan. Nah, ya itu dia. Jadi sekarang itu komitmen di Kementerian Haji dan Umroh, saya dan Pak Menteri, kami bareng-bareng ya ini harus ibda binafsih. Kita ingin melakukan perubahan, perbaikan. Kita harus mulai dari diri kita sendiri. Kami sedang memastikan bahwasannya Pak Menteri, saya itu benar-benar bersih. Kami tidak terlibat dalam bisnis perhajian apapun, jual beli kuota yang menyebabkan potensial loss yang luar biasa, merugikan jamaah, kemudian merugikan keuangan negara juga dan sebagainya. Nah, itu yang hari ini makanya ketika kami mengisi SDM Kementerian Haji dan Umroh ini, itu kami ambil dari semua kementerian, Mas. Lebih di sini selektif sekarang lagi ya. Di sini sekarang ada 16 mantan penyidik KPK. Yang untuk dulu nge-tracking siapa yang akan masuk. Mantan penyidik KPK itu jadi ASN jadi Kementerian Haji. okay. Dulu kan ada teman-teman kami yang Iya, tidak iya. lolos TWK. Iya. Itu, nah, itu kemudian teman-teman itu saya ajak untuk ke Kementerian Haji, ada sekitar 16 orang sekarang di sini, bahkan dirjennya, dirjen pengendalian ada Cak Harun yang dulu dikenal sebagai Raja OTT itu di sini bareng-bareng kita dan kawan-kawan yang lain di sini. Kemudian ada juga 10 dari kejaksaan yang juga mantan-mantan KPK juga. Kemudian saya ajak ke sini banyak juga teman-teman lain dari kementerian lain. Jadi semua yang distorkan nama-nama dari Kementerian Agama misalnya ada ratusan orang itu kami screening ulang dulu. Ya, kami screening di kejaksaan, kami screening di KPK, ada masalah enggak sebelumnya gitu ya. kasus-kasus. Banyak juga yang kemudian kami tidak kami perkenankan ada di sini karena ada screening itu. Demi menjaga integritas tadi ya. Demi menjaga integritas, walaupun saya harus bikin disclaimer itu nggak mudah. Iya betul. Jadi akhirnya karena selama ini dianggap lahan basah. Betul, itu nggak mudah. Belum lagi di daerah, Mas. Mas Amir kan di daerah Kakanwil, kepala kantor. Makanya di satu sisi kami mengalami yang kami sebut dilema integritas, dilema kompetensi. Jadi ada orang yang kompetensinya luar biasa tapi integritasnya bermasalah. Ada juga kayak gitu ya. Ada integritasnya bagus sekali tapi kompetensinya bermasalah, Mas. Karena masalah haji ini kan dia masalahnya teknis-teknis sekali. Itu yang kami hadapi akhirnya Pak Menteri dan saya berusaha ya kita melihat realitas itu bagaimana mengelola yang ada dua dilema ini supaya kemudian tidak terulang kejadian-kejadian yang selama ini dikeluhkan oleh publik. Tapi sekali lagi Mas Amir, saya harus curhat, itu nggak mudah. Iya pasti ini. Jadi setiap malam tuh saya pikirkan ada ketertakutan luar biasa. Kami berdua komitmennya berusaha kami jaga, tapi sejauh mana kami bisa mengendalikan ASN di bawah sampai dengan kabupaten kota. Itu yang kadangkala membuat kami resah, dan makanya setiap saat momentum hampir semua acara-acara yang kami hadiri, pembinaan dan sebagainya, kata integritas itu mungkin kata yang paling sering kami ucapkan. Untuk menjaga integritas tadi supaya dari atas sampai bawah itu seiring gitu, ada nggak mekanisme atau sistem yang orang-orang itu bisa melapor atau curhat atau dia komplain gitu ketika misalnya di bawah nih ada persoalan, saya mau ngurus misalnya biaya haji
orang tua saya yang sudah meninggal tapi kok susah-susah nih nggak bisa diurus, dipersulit gitu. Saya baca curhat-curhat orang-orang kayak gitu. Itu betul, banyak sekali. Di sosial media kita terbuka, Mas. Saya langsung tindak lanjuti biasanya. Kemudian ada hotline macam-macam lah. Hotline bahkan ada ya? Ada bahkan akun pribadi saya itu sudah jadi banyak tempat curhatnya, DM-nya itu banyak tempat curhat. Itu dimonitor ya, Bang Dani? Saya monitor. Saya kan selalu melihat sosial media. Saya selalu lihat perkembangan dan laporan-laporan itu banyak dan biasanya saya akan teruskan ke ASN supaya untuk ditindaklanjuti. Bang Daniel, ini kan kementerian baru yang spesifik khusus haji dan umroh. Di negara lain ada yang punya selain Arab Ada Saudi? 2 negara yang punya Kementerian Haji dan Umroh. Pertama adalah Kementerian Haji dan Umroh Saudi Arabia, kedua Indonesia. Ya. Nah, Malaysia ini nggak punya uniknya. ya? Malaysia nggak punya. Mereka tabung haji. Ini yang unik. Bagi Presiden Prabowo, ini justru menjadi uniqueness. Ini menjadi opportunity diplomasi. Untuk makin kuat diplomasi ke sana ya. Bukan hanya ke Arab Saudi, tapi kepada dunia. Ke dunia juga ya. Presiden mau mengatakan begini, melihat wajah Islam, harusnya dunia itu bisa melihat Indonesia. Kiblatnya salah satunya Indonesia. Tidak selalu melihat Islam itu kiblatnya Timur Tengah, tapi melihat Islam kiblatnya itu Indonesia. Misalnya kenapa begitu? Kementerian Haji dan Umroh Indonesia itu adalah Kementerian Haji yang ada di satu negara yang populasi muslimnya terbesar di dunia, tapi menganut demokrasi. Tapi Saudi Arabia menganut kerajaan, Timur Tengah sebagian kerajaan, dan secara antropologis itu berbeda, secara politik itu berbeda dengan Indonesia. Presiden ingin menyatakan ini negara mayoritas Islam tapi menganut demokrasi sebagai pilihan hidup bersama antar anak bangsa. Jadi Presiden menyatakan demokrasi dan Islam itu kompatibel. Jadi nggak ada pertentangan di antara itu semuanya. Jadi sehingga ketika kita berdiplomasi dengan dunia Barat yang selalu melihat Islam ke Timur Tengah, harusnya bergeser melihat Islam di Indonesia, di mana Islamnya misalnya keberagaman itu hadir, wajah Muslimnya berbeda, kedamaian itu hadir dan macam-macam, dan itu jadi simbolisasi diplomasi bagi Presiden. Bang, ini sudah ada kementeriannya yang khusus dan kemudian komitmen dari Presiden juga begitu kuat secara politik. Sekarang kita ingin lihat apa yang nanti benefit yang akan diterima oleh jamaah kita ya. Kita bicara soal biaya dulu, Bang. Konon kabarnya Pak Presiden juga punya concern, bisa nggak biayanya diturunin? Hasilnya seperti apa, Bang? Selama 2 musim haji kami berhasil menekan biaya ya. Kan di 2025 yang lalu itu kami, saya dan Gus Irfan itu yang paling ngotot bersama dengan DPR untuk penurunan harga karena perintah Presiden. Jadi sejak awal perintah Presiden harga BPIH atau ongkos naik haji itu harus bisa diturunkan. Kalau dihitung dari hitungan ekonomi itu nggak mungkin, Mas. Tetapi kalau dihitung dari sisi perspektifnya Presiden itu ada potensi kebocoran, itu jadi sangat memungkinkan. Jadi Presiden meminta supaya kemudian kami masuk ke detail cost yang kemungkinan banyak kebocoran. Nah, oleh sebab itulah kita masuk ke detail cost dan DPR juga berkomitmen yang sama dengan kita karena perintah Presiden itu. Akhirnya tahun yang lalu DPR dan pemerintah itu berhasil kan menurunkan biaya haji. Tahun ini juga begitu, turun jadi sekitar 2 juta lebih. Kenapa? Kita detail ke cost-nya itu, kita lihat ini ada potensi kebocoran, nggak bisa kita kurangi, nggak ini seharusnya nggak konsumsi misalnya nggak tadinya misalnya sekitar 17 real
sekali makan, sekarang itu jatuh jadi 15, jadi 13, kita terus kita turunkan. Oke. Ya. Banyak yang bisa diefisiensikan. Banyak diefisiensikan. Nah, kalau dari sisi ekonomi misalnya seharusnya BPIH tahun 2026 itu naik 2,7 juta. Belum lagi kurs dolar kita ya, naik kan? karena kan kurs rasionalisasinya kurs dolar naik, kemudian inflasi dan sebagainya. Seharusnya kalau kita pakai hitungan ekonomi itu harusnya BPIH 2026 itu naik 2,7 juta. Apa yang pada faktanya kan turun 2 juta. Nah, itu apa yang dipangkas? Komponen apa aja? Misalnya konsumsi. Oke. Konsumsi yang tadinya misalnya sekitar saya takut keliru angkanya sekitar 15 real itu jadi 13 per kali makan. Jadi kan berapa 3 kali makan. Kalau saya tidak keliru 10 real untuk sarapan pagi, 13 atau 14 itu saya agak lupa ya, nanti tolong nanti kita jangan sampai kita tulis di sini. Jadi dua angka ini turun semuanya turunnya. Jadi yang jelas saya nyebutkannya semuanya harus dibuka. Penginapan juga. Nah, ini kan lagi akomodasi sedang proses nih, sampai tanggal 21. Itu kami kemarin laporan tim lelang kita bisa melakukan efisiensi hampir 60 miliaran. 60 miliaran. Ya, dari penginapan ya. Iya, dari penginapan dan tenda lah ya. Betul, satu jamaah itu mereka bayar penginapan di Mekah itu kurang lebih sekitar 3.600 realan begitu. Lebih dari ancar-ancaran sekitar itu gitu ya. Nah, kita berusaha tekan itu terus. Kalau di Madinah lebih mahal. Nah, ini tim penyedia di sana itu sedang bekerja terus-menerus supaya kemudian bisa menekan cost itu. Jadi sebenarnya kalau kita kulik satu-satu itu bisa kita turunkan jadi pelan-pelan. Nah, makanya Presiden berulang kali menyebutkan ini sudah turun 2 juta. Saya belum puas gitu. Karena perhitungan Presiden itu adalah beliau selalu menghitung pakai pendekatan bukan hanya ekonomi, tapi pendekatan potensial loss, potensi kebocoran dan sebagainya. Kan dari dulu kan ketika Pak Prabowo maju presiden, asumsi kebocorannya berapa sih, Bang? 20-30? Ya, dulu kan presiden selalu dan saya berkeyakinan misalnya potensi kebocoran itu bisa 20%-an. Hampir di semua sektor kan. Dan dari dulu kan Pak Prabowo selalu mengingatkan potensi itu. Nah, itulah sekarang semua anggota kabinet untuk melakukan efisiensi. Efisiensi itu bukan cuma bermakna dikurangin, tapi menggeser alokasi kepada sektor-sektor atau program-program yang efisien, yang memang dibutuhkan gitu loh. Jadi untuk mencegah kebocoran-kebocoran itu. Oke, tadi benefit satu sudah jelas tadi ya. Biaya ongkos haji itu turun 2 juta. 2 juta itu sangat signifikan ya. Dikalikan 200.000 tadi ya, itu luar biasa. Yang kedua, kita bahas soal negosiasi atau diplomasi terkait kuota. Ini seperti apa, Bang? Begini, kan seringkali dalam perhajian itu orang untuk menambah kuota, kemudian menyelesaikan masalah antrian, jalan instan penyelesaiannya selalu nambah kuota. Tapi ada permasalahan yang lebih pelik di kita. Ketika kita nambah kuota, itu berimplifikasi terhadap keuangan haji kita. Artinya gini, ketika kita nambah kuota, itu artinya hotel kita harus bertambah. Iya. Yang kita negosiasikan di sana. Tenda kita juga begitu, di Ar-Musnanya, dan transportasi dan sebagainya. Jadi penambahan kuota itu berdampak pada tata kelola dan berdampak pada keuangan haji kita yang dikelola oleh BPKH. Makanya kemudian ketika ada tambahan kuota, kita harus hati-hati. Bukan berarti kami di Kementerian Haji tidak mau tambah kuota. Kita senang tambah kuota karena akan memotong jumlah antrian. Tapi tambahan kuota itu jangan sampai terjadi itu di akhir-akhir menjelang musim haji, Mas. Penambahan kuota itu pasti berdampak pada tata kelola. Makanya kalau kemudian nanti di 2026 ini ada
penambahan kuota misalnya tiba-tiba dari kerajaan Saudi Arabia, maka kami harus bersiap dengan tata kelola karena pasti berdampak, Mas. Karena kami harus menyediakan hotel yang baru lagi tambahan, menyediakan. Tidak sesederhana itu ya. Iya, jadi nggak sederhana itu karena transportasi. Karena begini, karena ketika ada tambahan kuota, tambahan orang berarti kita menambah kerumitan lagi kan. Yang tadinya disiapkan untuk 200.000, artinya kita harus menyiapkan untuk lebih dari 200.000. Jadi ada dampak masing-masing gitu. Itu pertama. Kemudian yang kedua memang terkait dengan tambahan kuota yang akan membantu pengurangan antrian, itu jadi visinya Saudi. Jadi di visi Saudi 2030 itu daya tampung jamaah haji ditambah di ya? Tanah Haram itu ditambah. Sekarang kan 2 juta ya. Setiap tahun itu jamaah haji yang ditampung oleh pemerintah Saudi itu sekitar 2 juta. Dari kita 200.000 lebih, dan kita yang Sekarang paling lagi besar. direnov besar-besaran itu Udah, ya, itu Bang, sekarang direnov paling besar-besaran, Iya, saya lihat bertingkat itu, dan ya. segala macam. Target mereka 2030 mereka 2030 udah jadi ya. bisa menampung sekitar 5 juta orang. 5 Dua kali juta lipat orang lebih sekarang ya. 2 juta. Berarti 2,5 lipat. penambahan kuota kita itu bisa 100 sampai 200%. Jadi Nanti bisa 500, bisa iya, 600 jadi ya. 200, dari 200.000 bisa 500, bisa 600. Dan itu secara otomatis akan memotong jumlah antrian yang tadinya misalnya 26 tahun, sekarang kalau ini bisa naik 100% atau 200%, berarti bisa ngantri 10 tahunan gitu nanti. Tapi kita harus bersiap dengan kompleksitas pengelolaan. Nah, inilah visi jauhnya Presiden Prabowo. Kenapa beliau melihat Kementerian Haji dan Umroh itu harus ada. Karena kalau tidak dispesialisasikan begitu, maka tantangan pengelolaan ke depan itu bisa carut marut. Belum lagi masalah integritas ya, masalah rente, korupsi dan sebagainya. Masalah tata kelola saja itu berpotensi carut marut kalau tidak dispesialisasikan. Kenapa? Ngurusin 200.000 orang itu Sudah luar biasa. itu luar biasa Pening ya, sulit ya, apalagi Mas. Nggak mungkin, setengah juta ya. Betul, nggak mungkin ada kesempurnaan dalam pengelolaan itu. Pasti ada masalah macam-macam, apalagi ini era sosial media kan. Iya. Jadi 1% yang jelek bisa jadi yang 99% itu jadi jelek dibikin gitu kan. Ini berarti rencananya Arab Saudi yang sedang membangun sekarang ini nambah kuota tadi, kapasitas. Itu apakah memang sudah disiapkan oleh Indonesia dengan kompleks yang khusus Ya, yang kita sebut sebagai kampung haji di sana itu? Ini apakah dikonekkan? Makanya visi Presiden itu adalah menyiapkan kampung haji kita secara khusus sendiri. Dan memang advantage-nya Presiden adalah beliau melakukan diplomasi yang luar biasa dengan Prince MBS kan. Dan aturan bahwasannya pemerintah luar negeri untuk memiliki lahan di Saudi Arabia itu dirubah secara khusus oleh MBS karena permintaan Presiden. Itu nanti kepemilikannya seperti Kepemilikan apa statusnya? kepemilikan kita gitu. Jadi kita nyewa atau beli di sana? posisinya tentu kita membeli dalam jangka panjang ya. Nah, nanti ini kan yang Danantara, karena yang institusi yang in charge terkait dengan kampung haji itu Danantara ya, BPI Danantara. Jadi Danantara sekarang baru beli dan dalam tahap kontrak itu dengan lahan di Novotel, daerahnya namanya daerah Taher. Hotelnya namanya Novotel, itu dibeli oleh Danantara dan insya Allah di bulan Januari April kontraknya selesai. Di sisi lain Danantara juga sedang bernegosiasi terkait dengan lahan untuk membangun hotel sendiri lagi. Karena kalau di Novotel paling bisa menampung sekitar 50.000. Sedangkan keinginan Presiden, satu perkampungan haji itu bisa menampung 200.000-an sekaligus. Jadi di situ dibangun sarana hotel, rumah sakit, pasar dan macam-macam. Nah, keinginan Presiden seperti itu. Nah, inilah kekuatan diplomasi yang ditunjukkan oleh Presiden dan pelan-pelan kita bisa mewujudkan itu. Nah, memang ini akan terus berkembang karena kalau
jamaah yang akan berangkat di sana terus bertambah, Mas. Iya, Jadi betul. coba Anda bayangkan kalau presiden itu tidak mendorong spesialisasi keberadaan Kementerian Haji, itu akan menambah kompleksitas. Kementerian Agama kan masalah urusannya banyak sekali, Iya. urusan pendis, pendidikan Islam, pembinaan macam-macam. Sedangkan Kementerian Haji fokus pada urusan haji dan umroh. Tambah lagi ke depan jamaah haji kita yang akan ditampung di sana bisa lebih 2 dari kali lipat, 500.000. Belum lagi jamaah umroh yang juga otomatis juga akan bertambah. Nah, di situ ada masalah ekosistem ekonomi haji. Sekarang saja, Mas, dengan jumlah jamaah sekitar 3 juta, perputaran uangnya 40 miliaran. Kalau kemudian kapasitasnya akan bertambah, maka perputarannya bisa lebih besar, bisa sampai 100 triliun dan sebagainya. Dan itu membutuhkan tata kelola yang baik, plus dengan integritas yang juga baik. Kalau enggak, potensial loss-nya akan sangat besar di satu sisi, kemudian kesemerautan juga akan terjadi. Ini terkait masa depan, Bang Daniel. Kita sudah punya kompleks haji yang khusus Indonesia atau biasa kita namakan haji. perkampungan. Cuma kayaknya ada yang tidak setuju dengan istilah kampung ini ya, karena pemerintah sana bisa jadi ini ada kampung di dalam negara gitu Ya, kan. iya, memang itu betul. Itu betul ya. Jadi memang pemerintah Saudi kemungkinan itu minta supaya namanya tidak secara spesifik begitu kampung, mengidentifikasi satu negara. Iya, betul. Karena negara lain bisa negara protes dalam negara. gitu loh. Oh, iya, gitu. iya. Jadi tambah lagi negara lain yang protes. Nanti kalau masalah nama itu bisa kita bicarakan. Itu kan penyebutan untuk memudahkan memberikan pemahaman kepada publik. Tapi nanti namanya apa di sana itu tentu kan belum diputuskan oleh presiden dan oleh negara. Oke, kita tunggu karena ini game changer yang akan mengubah segalanya. Pemerintah Indonesia akan makin kompetitif dan makin berdaya untuk mengelola jemaah haji kita ya, Bang Daniel. Ini terkait dengan kesehatan jemaah haji kita ya. Selama ini angka kematian jemaah haji kita sangat tinggi, 400-an ribu ya. Nah, ini juga banyak kabar yang mengatakan pemerintah Arab Saudi pun punya concern di sini. Gimana caranya nurunin angka kematian yang luar biasa tingginya. Ini sudah ketemu formulasinya untuk nurunin angka ini? Iya, top isu di perhajian sekarang itu istitoah kesehatan, Mas. Masalah kesehatan. Saudi sangat ketat terkait dengan isu kesehatan. Jadi jamaah haji Indonesia itu menyumbang 50% tingkat kematian dari total. Tahun yang lalu aja 467 orang jamaah haji yang meninggal di Saudi Arabia. Nah, oleh sebab itu kami bertemu dengan Kementerian Haji dan Kementerian Kesehatan Saudi Arabia, itu memang mereka mewanti-wanti itu. Di sini lagi saya sebutkan kita punya dilema. Dilemanya itu adalah antrian yang panjang sehingga jamaah kita lansia banyaknya. Nah, sehingga nabung, mendaftar waktu muda, ketika dapat jatah kuota pergi sudah lansia. Nah, kerentanannya tinggi. Makanya kemudian dalam tata kelola perhajian kita itu kita selalu mengembangkan konsep ramah lansia kan. Makanya pendampingan segala macam itu dengan problematikanya masing-masing. Nah, tahun ini untuk tetap kita mengakomodir lansia, tapi kemudian kita lebih ketat pada istitoah kesehatan, pemeriksaan kesehatan, screening kesehatannya. Ya, makanya kemarin itu terjadi ada perlambatan di awal, perlambatan pelunasan. Bahkan PIHK protes yang tadinya kan yang haji khusus itu nggak harus ada pemeriksaan kesehatan. Tahun ini harus ada semuanya. Jadi akhirnya ada perlambatan karena semua jamaah itu harus cek kesehatan di rumah sakit termasuk haji khusus. Nah, kenapa? Karena memang pemerintah Saudi dan kita juga itu berkomitmen untuk bareng-bareng memastikan menekan jumlah kematian supaya kemudian yang berangkat ke sana itu benar-benar sehat, fit gitu loh. Karena ibadah haji ini sebenarnya memang ibadah fisik yang membutuhkan daya tahan, stamina yang lebih baik. Makanya kemarin ketika kita diskusi dengan Menteri Haji dan di Kementerian Haji di Saudi Arabia, kami minta ukurannya bukan umur,
ukurannya harus tetap Kesehatan, kesehatan. ya, Karena fitnya, fitnessnya gitu. Jadi ada orang yang umurnya 70 tahun, 80 tahun, Masih tapi sehat. fit loh Mas. Bapak-bapak kita, ibu-ibu Iya. kita yang dari kampung, yang biasa bertani, umur 80, karena secara fisik mereka olah fisiknya banyak, itu sehat-sehat Mas. Tapi yang dari ada anak muda umur 40 tahun, 50 tahun tapi nggak fit. Jadi ukurannya kami bilang jangan umur dong. Waktu di awal sempat disampaikan ingin supaya umur yang 90 tahun ke atas nggak boleh berangkat. Nah, tapi kami sampaikan nggak fair kalau ukurannya adalah umur. Yang paling fair itu adalah ukurannya kesehatan. Jadi karena belum tentu orang yang umur 80 tahun itu tidak lebih fit ketimbang orang yang 50 tahun. Nah, kita masuk ke masalah yang juga disarankan dari Bang Dhanil ini soal manasik kesehatan. Tidak cuma manasik haji, tapi yang beliau tawarkan adalah harusnya ada manasik kesehatan. Ini konsepnya seperti apa? Jadi gini, manasik kesehatan itu adalah melatih kesehatan. Selama ini nggak ada ya? Selama ini nggak ada. Jadi gini, pemeriksaan kesehatan harus di awal. Misalnya Mas Amir akan berangkat tahun 2027, maka pemeriksaan kesehatan itu harus mulai di 2026. Setahun sebelumnya ya? Supaya kita tahu riwayat rekam medis dari Mas Amir. Karena saya sering menyebutkan 90% ibadah haji itu fisik pokoknya. Makanya 1 tahun sebelum berangkat, Mas Amir sudah mulai kebiasaan-kebiasaan baru. Makanya jalan misalnya kaki, saya berjalan gitu kaki, kalau yang mampu lari, kemudian menjaga makanan. Jadi sebenarnya ibadah haji itu adalah momentum kita untuk menjadi orang yang lebih baik secara paripurna, termasuk kesehatan. Jadi makanya kami rekrutmen di ASN di Kementerian Haji. Sekarang kan pusat kesehatan haji adanya di Kementerian Haji, dulu di Kementerian Kesehatan. Jadi tidak ada urusan kesehatan haji lagi di Kementerian Kesehatan. Sekarang di sini semuanya. Nah, itu nanti para dokter-dokter haji, nanti kita akan mau dorong semua asrama haji kita itu ada klinik permanen yang kemudian memantau menjadi pusat konsultasi kesehatan haji. Kesehatan tadi betul, ya. Betul. Bahkan sekarang di beberapa fakultas kesehatan, Mas, di fakultas kedokteran itu ada spesifik kedokteran haji. Karena dia memang ada disiplin ilmunya sendiri. Bahkan ada namanya organisasi Persatuan Dokter Haji Kesehatan Haji Indonesia, Perdohi. Mereka secara konsisten itu melakukan riset, melakukan model-model mengidentifikasi penyakit-penyakit khusus jamaah haji dan sebagainya. Jadi manasik kesehatan ini artinya kita melatih selama 1 tahun kesiapan jamaah itu untuk tiba pada waktunya berangkat, mereka itu bugar dan mereka itu sehat. Jadi ada waktu 1 tahun untuk mempersiapkan diri jamaah biar fit gitu ya. Walaupun sudah lansia, tapi kalau nurut sama petugas kesehatan itu harusnya bisa teridentifikasi. Misalnya, oh kamu ternyata darah tinggi, gula, diabetes. Gimana caranya biar kamu fit selama 1 tahun? Jadi ketika berangkat tidak parah. Ini bukan untuk melarang ya, bukan. Tapi justru malah untuk memandu dan membantu mereka biar fit waktu berangkat. Oke. Ini nanti akan nambah petugas nggak ini, Bang? Ya kan ASN kita itu biasanya, jadi kan ada ASN nambah biaya pusat kesehatan, pelatihan dan lain sebagainya. Gini, kita ingin mengkompatibelkan dengan program presiden yang lain, yaitu program pemeriksaan kesehatan gratis. Kan setahun ini aja ada 70 juta yang sudah menggunakan fasilitas kesehatan gratis. Medical check up juga bisa di situ kan. Dari situ, ya. Kemudian nanti kita korelasikan dengan program di Kementerian Kesehatan, mengkoneksikan, kemudian kemudian kita maintenance gitu kesehatan, kita pantau jamaah yang akan berangkat dengan bantuan ada KBIH namanya dan sebagainya. Nah, selain itu juga kita kan concern Mas Amir itu pada petugas haji. Iya. Ya. Oke. Frontliner dari penyelenggaraan haji itu kan petugas haji. Yang paling banyak diprotes oleh publik itu kan petugas haji. Petugas haji yang tidak perform, petugas haji yang nebeng jadi jamaah haji. Kan banyak sekali itu. Nah, tahun ini itu secara tegas saya dan Pak Menteri berkomitmen tidak ada lagi boleh petugas haji yang nebeng naik haji. Maksud saya
dia orientasinya naik haji, bukan jadi Kerja untuk melayani jamaah. jemaah. Makanya tahun ini terus terang orang banyak menyampaikan saya kok semi militer. Iya, memang semi militer. Oh gitu ya. Jadi pelatihannya semi militer. Dalam sejarah perhajian Indonesia, pelatihan petugas haji itu baru dilakukan secara serius 2026 ini. Selama ini pelatihan tuh singkat-singkat saja. Sekarang pelatihan haji itu sebulan, 20 hari di asrama, di barak saya nyebutnya, di barak, kemudian 10 hari itu nanti online. Jadi pelatihan itu memang semi militer, bahkan kami melatih mereka baris berbaris, PBB, fisik, pagi itu bangun subuh, habis subuh olahraga, kemudian baris berbaris segala macam. Kenapa? Petugas haji itu membutuhkan kekompakan, Mas, butuh kedisiplinan. Mereka akan bekerja 25 jam, bukan 24 jam, 25 jam. Mereka bangun pagi subuh itu dilatih supaya terbiasa secara fisik olahraga. Kenapa? Karena ada tanggung jawab mereka bahwasannya jamaah nanti itu subuhan sudah ke Masjidil Haram, sudah kemana-mana. Secara fisik itu pasti terporsir. Nah, mereka harus lebih kuat dari jamaah. Makanya mereka harus terbiasa, teratur, disiplin, itu bangun pagi, kemudian berkegiatan, rapi, kemudian disiplin. Nah, kemudian mereka kenapa harus baris berbaris gitu, PBB segala, ala tentara segala macam. Karena petugas haji ini harus disiplin, harus terbiasa bekerja dalam tim. Makanya sekarang yang di asrama haji saya sebutkan, ketika mereka jadi petugas masuk dalam satu tim, hal pertama yang harus mereka gugurkan itu egoisme. Ego mereka masing-masing. Mereka harus kerja sebagai tim. Nah, kan tugas haji ini macam-macam latar belakangnya. Maka kalau mereka tidak beradaptasi satu dengan lainnya, itu akan menyebabkan kekacauan. Nah, makanya kami melatih mereka semi militer selama 20 hari ke depan. Nanti 10 hari berikutnya mereka akan online. Ini termasuk yang petugas haji dari media center? Betul, media. Jadi yang dari media ini juga ikut naik sekarang yang di asrama haji kan, yang juga dari kompas.com. Nanti tanya ke dia bagaimana manfaatnya 20 hari dia dilatih di sana itu. Menyambung soal dilema tadi, Bang. Karena dilema tadi ya, petugas di lapangan itu nemu ini sebenarnya kurang fit misalnya. Bahkan dia ada yang demensia, terus dia punya komorbid yang mengkhawatirkan, tapi karena ini adalah ibadah dan ini adalah paripurna penutup dan terakhir, dan keluarganya juga biasanya sudah ikhlas gitu ya, apapun yang terjadi. Ini adalah perjalanan spiritual sekaligus perjalanan yang memang sudah diikhlaskan. Ini gimana cara ngatasin kayak gini, Bang, biar ini makanya terkurangi? Gini, karena ada problematika lamanya antrian dan sebagainya, kemudian mereka jadi uzur. Saya tuh sempat berharap ada fatwa dari MUI, ada kajian fikih gitu ya, kajian fikih yang menyatakan bahwasannya mereka yang sudah mendaftar, tapi kemudian ada halangan karena sudah uzur, sudah tidak mampu lagi, itu dikategorikan sudah menunaikan haji, misalnya begitu. Jadi saya sih berharap ada kajian fikih para ulama kita melalui MUI, Muhammadiyah, NU, Al-Wasliyah dan sebagainya, untuk ada fatwa seperti itu gitu. Artinya kan ada halangan ya. Tapi dia sudah berniat untuk naik haji, sudah mendaftar, sudah bayar, tapi kemudian pada waktunya dia punya halangan karena uzur dan sebagainya, tidak ada kesehatan, nggak mampu secara kesehatan untuk berangkat. Nah, itu dikategorikan sudah naik haji misalnya. Saya berharap ada fatwa, ada upaya fikih kontemporer untuk membahas itu. Kenapa? Karena toh kalau mereka sudah uzur, sudah sangat tua, tidak sehat, atau sebutlah tidak sehat, tapi kemudian memaksakan diri untuk berangkat, itu jadi masalah pasti di sana. Demensia misalnya. Demensia itu dipastikan dia tidak akan melakukan
rukun di sana apapun. Jadi hanya akan diurusi oleh orang lain, oleh petugas dan sebagainya. Cuman dia berpindah tempat saja dan para petugas pasti akan kerepotan. Atau ada yang sakit berat dan segala macam, tapi tetap memaksakan untuk berangkat. Nah, jadi kalau ada fatwa kontemporer yang baru begitu ya, yang mengadaptasi dan bertoleransi dengan kondisi ini, itu akan sangat membantu. Termasuk, jadi sehingga orang tidak memaksakan diri untuk berangkat di sana, yang justru akan menyebabkan berdampak kepada banyak hal, baik terhadap dirinya sendiri termasuk kepada orang lain. Bahkan kan ada kemudaratan di situ gitu. Jadi untuk mencegah kemudaratan itu agaknya kita membutuhkan fikih kontemporer, fikih terbaru yang bisa mengakomodir bahwasannya mereka ini yang sudah mendaftar, sudah sudah bayar, itu bisa dikategorikan sudah menunaikan haji. Termasuk sebenarnya fikih kontemporer itu diperlukan untuk menafsirkan orang-orang yang sudah berhaji. Kenapa harus tidak perlu 2 kali 3 kali? Tidak perlu. Kan gini, gitu ya. Di undang-undang ini sebenarnya di undang-undang yang terbaru, Undang-Undang nomor 24 tahun 2025 ini itu sudah mengakomodir supaya orang tidak berhaji berulang-ulang. Yaitu batas orang bisa berhaji yang kedua itu 18 tahun. Jadi sebenarnya durasinya 18 tahun untuk bisa haji kedua untuk haji kedua. Sebenarnya dan itu tidak memungkinkan secara teknis ya. Secara matematis itu nggak memungkinkan karena antrian haji kita antrian aja panjang. Kan segala macam. Antrian haji khusus itu paling cepat 7 tahun. Ya kan tetap ini kalau 18 tahun dia nunggu lama kan, artinya baru bisa naik haji yang kedua itu waktunya cukup lama. Jadi di undang-undang itu sebenarnya sudah diakomodir bahwasannya orang sulit sekali untuk bisa melakukan haji yang kedua. Ya, mudah-mudahan mereka ini ya bisa. Kecuali ada yang berlaku curang. Gitu. Kan peluang moral hazard itu selalu ada. Selalu kan, ada ya. Saya selalu mengingatkan. Saya ke publik saya selalu mengingatkan, nggak ada tuh haji T0. T0 itu artinya hari ini bayar langsung berangkat. Kan sebelum-sebelumnya banyak yang begitu. Orang sekarang kalau hari ini berangkat, kalau hari ini daftar langsung berangkat itu malah bangga loh. Nah sesungguhnya itu pasti ada kecurangan. Kecuali Anda harusnya dia malu ya. Kecuali petugas haji, lain hal. Lain hal tugasnya petugas haji. Misalnya orang-orang di Kementerian Haji atau di pengawas ya di pemerintah itu lain hal. Atau dokternya gitu ya. Atau dokter gitu. Tapi kalau jamaah itu tidak mungkin ada T0. Jadi nggak ada tuh T0. Nggak mungkin ada T0 dan harusnya malu malah. Betul. Jangan flexing ya. Jangan flexing. Nah itu kan yang nggak paham. Saya juga ingatkan beberapa pihak, teman-teman artis, misalnya teman-teman public figure segala macam. Mereka bisa bangga menyebutkan saya bayar hari ini langsung itu pasti ada pelanggaran hukum. Itu pasti pelanggaran hukum. Jadi saya mau ingatkan semua pihak publik lah dalam hal ini, nggak ada tuh haji yang T0. Haji itu pasti ngantri, gitu. Dipastikan ngantri. Jadi jangan coba-coba melakukan kecurangan, apalagi di era Kementerian Haji dan Umroh ini. Kan ada haji reguler yang dikelola oleh pemerintah, kemudian ada haji khusus gitu ya, yang dikelola swasta, furoda segala. Nah ini gimana ngelolanya biar kuotanya juga pas dan masyarakat itu dapat kepastian. Misalnya dia ngambil yang jalur khusus karena dia memang punya duit gitu. Tetapi gimana biar dia tidak di PHP atau dipermainkan oleh agen-agen travel ini? Ya itu dia. Pertama tentu pilih travel yang punya integritas, punya kredibilitas. Jadi pahami juga aturan. Nah, makanya saya sering sebutkan literasi haji. Itu dibutuhkan. Karena haji ini gini, Mas Amir, dia asymmetric information. Jadi pelaku bisnis perhajian dan umroh itu punya informasi yang sangat cukup.
tapi orang-orang di luar itu minim. Sehingga karena lack of information itulah kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang yang paham untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Orang yang sudah pernah misalnya mengalami atau entah itu umroh atau haji, pulangnya itu tidak bercerita banyak ya. Betul. Karena bagi dia sesuatu yang buruk itu harus ditutupi. Iya. Jadi makanya kita selalu mengingatkan bahwasannya salah satunya tadi ya, nggak ada itu T0 ya, artinya langsung berangkat. Kedua, di luar visa haji itu tidak dibenarkan. Di luar visa haji itu maksudnya ada kan yang jualan travel visa amil, visa tahun ini bisa langsung berangkat, macam-macam tuh. Nah, yang hanya akan bisa masuk tanah haram itu pasti visa haji. Ini haji tahun 2005 dengan 2006 nanti itu jauh berbeda, sangat ketat. Jadi beberapa tahun yang lalu mungkin bisa orang nggak pakai visa haji, pakai visa amil atau visa pekerja itu bisa naik haji. Tahun ini nggak bisa, pemeriksaannya ketat sekali. Ya. Bahkan sekarang kan semuanya sudah online, Mas. Iya. Makanya ada haji ada umroh mandiri segala macam. Sekarang orang sudah online, semua pendaftaran semuanya pakai online. Bahkan kan tahun ini biasanya kita mengirimkan data petugas di akhir-akhir, tapi tahun ini per tanggal 31 Desember harus sudah masuk semuanya data petugasnya. Nah, makanya kan relatif lebih cepat karena sistemnya banyak berubah, sehingga itu harus diadaptasi oleh Indonesia. Jadi menurut kami di 2026 ini celah untuk berlaku curang itu relatif lebih kecil ketimbang tahun-tahun sebelumnya, dan publik harus aware mencari informasi terkait dengan perhajian, apalagi dengan adanya Kementerian Haji ini kan, misalnya teman-teman kompas.com terus melakukan edukasi kepada publik, banyak media-media lain melakukan hal yang serupa sehingga mereka tahu hak dan kewajiban yang bisa mereka kerjakan. Bang Daniel, kita mau bahas ini yang menarik juga ya, soal umroh mandiri. Tapi sebelum ke situ perlu ditegaskan nih Bang Daniel, ada nggak sebenarnya haji yang mandiri yang dia misalnya dia berhaji mukim dulu di sana terus kemudian tanpa visa haji kemudian ikut haji, dan bahkan saya baca berita mereka menerobos dengan cara-cara yang sangat tidak dibenarkan, dan bahkan ada yang meninggal gitu. Tapi publik menganggap itu sebagai perjalanan yang suci, mujahid gitu ya. Ini gimana cara mendudukkan persoalan ini? Ya, itu ilegal. Itu ilegal ya, tetap ilegal ya. Itu ilegal, itu melanggar hukum karena tidak menggunakan visa haji. Ini sekali lagi saya menyebutkan nggak ada berarti yang namanya haji mandiri itu nggak ada ya? Nggak ada haji mandiri, namanya haji mujamalah. Mujamalah itu visa mujamalah. Mujamalah itu diperoleh dari pemerintah kerajaan Saudi Arabia secara khusus. Mereka yang mengeluarkan khusus. Itu pun mereka akan nunjuk orangnya. Tapi legal ya yang ini legal. Itu nunjuk, misalnya ada tiba-tiba ini orang pemerintahan, dia diplomat, itu diberikan oleh kerajaan Saudi visa mujamalah namanya. Nah, itu diskresinya pemerintah Saudi Arabia. Diskresinya kedubes. Yang sering kalau kita dengar adalah undangan raja. Nah, itu legal yang itu dikelola langsung oleh pemerintah Saudi Arabia. Jadi nggak oleh PIHK, nggak oleh apa. Jadi visa mujamalah itu dikelola langsung oleh Saudi Arabia, atau bisa juga mereka nanti titipkan ke yang lain, tapi secara khusus gitu. Nah, tapi haji mandiri tadi yang model Mas Amir sebutkan itu ilegal. Dia tidak menggunakan visa haji. Jadi visa haji ini banyak terjadi kan, tapi kemudian nanti ditangkap di segala macam. Nah, itu yang saya sebutkan di awal, saya nyampaikan ke MUI agar berkenan terkait dengan perhajian ini. Ada fatwa-fatwa terbaru yang menyatakan bahwasannya haji itu harus dilakukan dengan cara-cara legal. Ini kan ibadah yang suci. Caranya legal, uangnya legal dan segala macam. Uang korupsi nggak bisa. Nggak bisa. Bila pula ada fatwa begitu kan udah jelas ya sebenarnya dalam Islam untuk berumroh dan berhaji karena ini ibadah yang suci,
maka harus dilakukan dengan jalan suci juga. Yaitu berarti sumbernya harus halal, caranya juga harus halal gitu. Yang disebut halal kan dalam Islam itu kan bukan hanya zatnya, tapi caranya. Kan ayam itu bisa haram kalau dipotong dengan cara yang tidak benar. Betul. Ayam juga bisa haram kalau kemudian kita beli dengan uang yang haram, kan kayak gitu. Nah, itu dalam konteks berhaji pun demikian. Haji itu menjadi suci dan benar kalau kemudian kita biayai dengan uang yang halal. Haji itu menjadi suci benar kalau kemudian kita tempuh dengan cara yang legal. Nah, ini yang harus terus diedukasi kepada publik. Oke. Kita masuk ke yang paling hot nih, umroh mandiri. Umroh mandiri. Ini pemerintah sudah memberi keleluasaan dan keringanan. Undang-undang ya. Umroh secara mandiri dibolehkan. Ini ketentuannya do and don't-nya seperti apa, Bang Daniel? Mas Amir, ini keniscayaan. Umrah mandiri ini keniscayaan. Bahkan sebelum ada undang-undang ini sudah banyak yang melakukan. Pasti banyak yang protes nih dari travel. Terutama travel, ya kan. Tapi sebelum ada undang-undang ini sudah banyak yang melakukan. Justru dengan adanya undang-undang melegalkan umroh mandiri, kita ingin melindungi warga negara kita. Yang selama ini tidak terlindungi karena dianggap ilegal. Ilegal. Kita ingin melindungi. Ditambah lagi umroh mandiri itu keniscayaan. Kenapa? Karena pemerintah kerajaan Saudi Arabia, seperti tadi saya awal sebutkan, kita ini kan harus adaptif dengan regulasi mereka. Nah, mereka itu membuka seluas-luasnya umroh mandiri itu. Artinya Pak jamaah itu bisa mesan hotel sendiri, pakai nusuk masar, nusuk umroh. Aplikasi jadi ada aplikasi. Ya? Jadi mereka bisa pesan hotel sendiri, bisa pesan pesawat sendiri, bisa pesan layanan-layanan sendiri. Itu bisa dilakukan melalui aplikasi. Jadi tidak butuh bantuan siapapun. Dalam hal ini travel, kalau mereka mampu melakukan menjalankan rukun umroh juga sendiri. Betul, bisa ya? Bisa. Kan zaman sekarang orang-orang sekarang udah ada aplikasinya sendiri-sendiri. Cuman mereka mau repot atau enggak kan gitu aja. Di sana juga ada yang nawarin jadi mutawif. Banyak. Jadi untuk memandu itu ya. Yang banyak protes kan teman-teman travel. Travel itu terutama justru bagi kami ini adalah tantangan sendiri buat travel. Betul. Kenapa? Anda punya PR untuk memperbaiki kualitas pelayanan. Karena kan ada orang yang mau repot ngurus semuanya sendiri. Ini yang disebut dengan para jamaah umroh mandiri. Tapi ada orang juga yang nggak mau repot. Serahkan ke travel semuanya. Udah serahkan pada travel. Beres, jadi ya? ada pangsa pasarnya masing-masing. Tapi kalau kemudian negara dipaksa untuk melakukan membuat border, padahal ada hak para jamaah untuk memilih, itu kan artinya kita zolim. Artinya kalau kami tidak bolehkan umroh mandiri, padahal Saudi Arabia sudah legal, udah legal ya. Padahal terbuka, ya? Betul, orang bisa melakukannya sendiri. Tidak, negara dalam posisi ini memfasilitasi dan melindungi. Dan menjamin. Jadi melindungi yang umroh mandiri, tapi juga kami berkomitmen melindungi PIHK atau travel. Bagaimana caranya? Umroh mandiri itu menjadi ilegal. Menjadi ilegal kalau itu dilakukan dengan cara melakukan komersialisasi. Misalnya Mas Amir itu pribadi, tapi kemudian menghimpun orang per orang untuk melakukan umroh. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Itu berarti Mas Amir berlaku sebagai entitas bisnis. Seperti travel ya? Sebagai travel. Nah, itu melanggar hukum. Itu bisa dipidanakan. Hati-hati ya berarti ya. Jadi, yang posting-posting di medsos, kan ngajak-ngajak, itu bisa dipersoalkan. Ada kan di medsos itu dia posting bahwasannya, ayo umroh mandiri bareng dengan saya. 15 juta. Iya, 15 juta. Dia yang ngaturin semuanya. Dia yang ngaturin bahkan 12 semuanya. juta 12 juta dia yang ngaturin semua. Itu dia udah berubah jadi entitas bisnis. Itu nggak boleh nggak ya boleh, kalau dia gitu. ngambil cuan dari situ. Gitu, kecuali keluarga boleh ya. Kecuali Mas Amir dengan kawan-kawan, kita umrah mandiri yuk, tapi bareng-bareng. Nah, itu kan beda. Mas Amir nggak ambil keuntungan dari situ. Tapi kalau Mas Amir berlaku sebagai entitas bisnis, mengatasnamakan celah
undang-undang yang baru terkait haji itu pidana. Di undang-undang juga diatur kalau melakukan berlaku sebagai entitas bisnis itu tindak pidana. Maka kalau mau bisa melakukan itu, ya sudah bikin travel. Iya, Ya, betul. aturannya di situ. Jadi travel kami lindungi dengan cara itu. Nah, jamaah umroh mandiri juga kita lindungi. Jadi haknya sama gitu. Dan travel ya tidak bisa menghalang-halangi jamaah kita mendapatkan haknya terkait dengan umroh mandiri, ditambah lagi sudah dibuka. Oke, pemerintah sudah adaptif, sudah memfasilitasi kita untuk membolehkan umroh mandiri, tapi jangan disalahgunakan, gitu ya Bang ya. Betul. Dan ini pasti juga para travel juga terbantu dengan aturan ketentuan Sekarang ini ya. PR-nya travel adalah memastikan pelayanan mereka itu jauh lebih baik daripada lebih umroh kompetitif mandiri, ya. lebih kompetitif. Iya, betul. Jadi jangan mau menggunakan aturan menghalang-halangi orang lain untuk umroh mandiri. Jadi PR-nya para travel adalah pelayananmu diperbaiki, kemudian jauh lebih baik dari umroh mandiri. Dan saya yakin pangsa pasarnya masih tetap banyak. Orang banyak yang nggak mau repot-repot, maunya langsung berangkat dan mudah di sana. Kira-kira gitu. Bang Daniel, sudah banyak upaya yang dilakukan dan perencanaan yang sudah terorganisir dengan kekuatan kementerian yang baru ini. Harusnya nanti akan lebih baik dan nanti kita lebih powerful. Jamaah haji kita itu kan luar biasa di luar negeri itu di mata luar negeri dikenal jamaah yang kompak, ya, seragamnya lucu-lucu gitu ya, ada penandanya gitu ya, kemudian dipimpin oleh tim yang sangat berpengalaman. Nah, tapi beberapa kali saya melihat di medsos gitu ya, ada perilaku jamaah kita yang terutama umroh ya, yang dikomplain oleh jamaah lain. Ya, model seperti itu atau berteriak-teriak atau misalnya ya melantunkan doa secara keras sehingga mengganggu. Nah, ini gimana edukasinya ya Bang Daniel? Ini kan kecil-kecil tapi kan ini citra negara juga ya. Makanya kuncinya ada di petugas haji plus dengan KBIH nanti. Makanya kami memberikan pemahaman tentang fikih haji ke kawan-kawan petugas. Ada bicara tentang kebudayaan, apa yang boleh, ada yang tidak boleh. Kan secara fikroh misalnya, secara fikih misalnya, pemerintah Saudi Arabia dengan Indonesia itu kan berbeda gitu. Jadi harus menghormati apa yang mereka percayai. Jangan sampai kemudian semua nilai-nilai yang kita percayai di sini, tapi kemudian di sana berbeda, kita bawa, kita paksa begitu. Jadi nah, ini yang edukasi ini yang terus kita lakukan melalui petugas haji dan melalui KBIH. Nah, jamaah kita itu sebenarnya dalam beberapa hal itu termasuk yang paling disenangi karena ramah ya, biasanya orang ramah, lebih tertib sebenarnya dibandingkan dengan jamaah-jamaah negara lain gitu. Jadi tinggal memang tata kelolanya harus diperbaiki. Artinya kami sering nyebutnya rentang komando. Karena Mas Amir di Saudi Arabia, di Arafah misalnya, itu ada 200.000 lebih jamaah kita bersama dengan lebih berarti 180 juta, 1,8 juta orang lainnya dari negara lain berkumpul. Nah, itu kan organisirnya tidak mudah. Itulah kenapa kami membutuhkan tim yang solid dan kuat supaya kemudian hal-hal yang berefek buruk terhadap diplomasi dan citra bangsa itu tidak terjadi. Karena di sana itu komandonya harus jelas. Makanya kami melakukan pendekatan tadi militer supaya kita orang sipil itu belajar tentang rentang komando di lapangan. Nah, ini yang sedang kita kerjakan dengan serius. Gitu. Oke, Pak Daniel, ini closing untuk para jemaah haji yang akan berangkat tahun ini dan juga untuk mereka-mereka anak-anak muda yang ini campaign dengan Kementerian Haji, gimana biar mereka cepat-cepat mendaftar gitu ya, karena biar nanti yang ketika berangkat haji itu sudah bukan didominasi oleh lansia tapi anak-anak muda yang masih fit. Monggo silakan closing. Pertama tentu saya menghimbau kepada jamaah haji terus menjaga kesehatan, terutama yang akan berangkat di bulan April nanti.
kesehatan adalah yang pertama dan utama, sehat dulu. Kemudian kedua tentu mempersiapkan banyak hal terutama terkait manasik ibadahnya. Selain kesehatan, manasik ibadahnya, terus dengarkan para pembimbing. Kemudian ketiga, haji itu ibadah suci, maka harus dilakukan dengan cara-cara yang hasanah, dengan yang baik. Tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang ilegal. Keempat, tentu untuk teman-teman muda, ya naik haji itu sekali lagi syarat utamanya adalah istitoah, artinya mampu, baik istitoah kesehatan, istitoah material dan lain-lainnya. Kalau sudah mampu boleh langsung mendaftar, tapi ngantri, jangan sampai tertipu ada naik haji yang langsung. Semua naik haji pasti ngantri. Terima kasih Bang Dhanil atas waktunya. Kita sudah mendengarkan banyak insight yang disampaikan dari Wakil Menteri Haji dan Umroh Bang Dhanil Ansar tadi, mengingatkan kita akan terjadi perubahan yang besar bagaimana negara kita mengelola ibadah haji dan umroh yang tadinya hanya nempel di salah satu fungsi Kementerian Agama, sekarang menjadi sesuatu yang sama sekali berubah dan mereka punya kekuatan yang lebih, kewenangan yang lebih, dan tersentralistik di satu kementerian. Kita berharap kementerian ini bisa lebih powerful, dan tadi kita menunggu 2030 ya, setidaknya kuota haji kita akan nambah. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang sudah berencana haji dan sudah mendapat kuota makin dipangkas lagi untuk berangkat ibadah hajinya biar lebih cepat. Dan kita berharap juga bahwa perkampungan atau kompleks haji Indonesia juga segera direalisasi, karena ini bagian dari kebanggaan kita bahwa kita adalah warga negara muslim di dunia yang paling terbesar dan punya sesuatu yang kita banggakan di sana. Saya Amir Sodikin, sampai jumpa di Naratama berikutnya. Kita berada di ruangan Bang Dhanil Ansar Simanjuntak. Nah, di ruangan beliau ini selalu ada foto-foto yang relate dengan beliau ini. Dan ini adalah tokoh-tokoh besar. Kita bahas satu ini. Ini foto siapa aja Bang Dhanil? Ini tokoh-tokoh Muhammadiyah Barus. Barus itu kan kita kenal sebagai pusat pertamanya Islam masuk di Indonesia. Nah, Barus itu ini ada foto kakeknya kakek saya. Kakeknya kakek saya. Ini namanya Dahlil Simanjuntak. Oh, Dahlil bukan Dahlil ya. Bukan Dahlil Simanjuntak. Ini kakek buyut saya. Kakek buyut. Beliau ini pendiri Muhammadiyah di Barus. Di Barus. Nah, tapi bapaknya beliau namanya Haji Tukang Simanjuntak. Itu pendiri NU di Barus itu. Nah, menariknya gitu. Lekat banget ya NU dan Muhammadiyah di darah di Barus itu kan Bang Dhanil. Ya betul. Jadi beliau tokoh Muhammadiyah, tapi bapaknya itu tokoh NU. Jadi tokoh Muhammadiyah, dan akhirnya di keturunan kami itu ada yang Muhammadiyah, aktivisnya, kemudian ada yang NU. Paman saya sekarang ketua PBNU. Di PBNU yang sekarang itu salah satu ketuanya ada paman saya. Nah, karena di keturunan kami itu rata-rata ya tokoh Muhammadiyah, tokoh NU. Tapi ada juga kalau dari garis keturunan ibu saya, ibu kandung saya almarhumah, itu beliau Muslimat Al-Wasliyah. Jadi macam-macam ormas besar ya. Nah, kita juga selalu notice nih, ada dua ulama besar menjadi background tempat duduknya Bang Dhanil nih. Nah, bisa diceritakan nih dua ulama besar yang mempengaruhi hidupnya Bang Dhanil. Ya itu tadi secara personal ya, garis keturunan saya dari kakek itu pendiri Muhammadiyah, tapi dari orang tuanya kakek itu pendirinya NU di Barus pada saat itu. Nah, secara ideologis juga menurut saya dua tokoh ini seperti sayap Garuda. Mbah Dahlan dan Mbah Hasim itu dua sayap yang menjaga keindonesiaan, saling melengkapi sebenarnya. Kalau dulu beliau dakwahnya di perkotaan, beliau dakwahnya di pesantren, di pedesaan. Jadi sebenarnya mereka benteng moral bagi Republik. Bahkan mendorong perubahan keindonesiaan, Indonesia merdeka itu
salah satu benteng moralnya luar mereka. biasa. Para pejuang itu pasti bertanyanya kepada mereka. Oleh sebab itulah saya berharap Muhammadiyah dan NU itu harus tetap jadi benteng moral untuk bangsa, bukan sebaliknya. Luar biasa. Kita lanjutkan di podcast bersama Bang Dandi Anzar.